Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Syukur Alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan ya, eh, di dalam kegiatan perkuliahan daring gitu ya, di tengah kondisi COVID ya. Tapi insya Allah dengan media ini kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan koordinasi dan juga untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan berbagai hal yang nanti akan kita pelajari bersama seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini adalah masuk ke pertemuan yang kedua, gitu ya, dari total 16 kali pertemuan yang sudah kita desain, ya. Dan kemarin teman-teman semua sudah mendapatkan tugas ya untuk menganalisis artikel begitu ya. Dan mohon maaf kemarin mungkin ada beberapa yang japri karena terlambat dan sebagainya. Dan Pak Arif juga mohon maaf, Pak Arif tidak menerima tugas yang dikirimkan secara apa di luar dari ketentuan yang sudah ada begitu ya. Jadi mohon diikhlaskan yang kemarin mungkin terlambat ya, dan jadikan itu pelajaran sehingga untuk berikutnya nanti teman-teman bisa lebih mencermati ya terkait dengan penugasan-penugasan yang sudah disusun seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini nanti kita akan fokus untuk menganalisis ya, menganalisis berbagai permasalahan yang sudah teman-teman semua dapatkan dari artikel-artikel yang sudah di review kemarin gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi kita ingin melihat bersama sebenarnya dalam proses eh, pembelajaran gitu ya, atau mungkin khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar itu sebenarnya apa sih yang menarik dari sisi berbagai peneliti gitu ya. Dari sisi banyak orang ya, dan ini kemarin tak lihat sudah ada kurang lebih 18 ya, 18, sehingga di sini nanti kita bisa mengkaji bersama ya kaitannya dengan temuan-temuan ini seperti itu. Nah, maka nanti kita akan mengkaji dan kita akan mengkonfirmasi langsung dengan penulisnya ya atau penyusunnya, sehingga kita nanti mendapatkan core permasalahan dari apa yang sudah didapatkan itu tadi. Dan dari permasalahan ini nanti harapannya apa gitu ya. Nah, harapannya adalah bahwa kita nanti akan bisa memiliki atau mempunyai semacam ide kreativitas untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sudah disajikan dari hasil-hasil riset itu tadi gitu ya. Nah, kalau nanti dari penggalian ini masih belum cukup dalam atau masih mungkin belum mencukupi untuk sebagai dasar riset penyusunan media teman-teman semua, nah maka nanti kalian wajib untuk mencari referensi lain ya, referensi tambahan baik secara artikel ataupun nanti bisa langsung terjun ke lapangan begitu. Nah, kemarin Pak Arif juga sudah share ya satu bentuk media yang itu basisnya sebenarnya masih media berbasis uh, konvensional ya, belum basisnya teknologi ya. Karena apa, itu masih sifatnya permainan gitu ya. Kemudian kemarin Pak Arif memberikan ide untuk bisa kalau itu didesain dengan bentuknya besar akan bagaimana gitu ya. Karena kita tahu bersama bahwa ketika monopoli dengan ukuran misalkan 50 kali 50 itu yang bermain hanya bisa 4 orang gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan itu desainnya misalkan dibuat satu kelas ya, nanti bisa digelar di lapangan gitu ya. Nah, maka itu nanti akan hasilnya tentunya akan berbeda lagi gitu ya. Bisa jadi semua siswa akan terlibat, yang lain bisa memotivasi gitu ya. Kemudian nanti bisa pergantian bermain juga. Nah, itu maka nanti itu bisa menjadi salah satu luaran teman-teman semua di mata kuliah ini ya. Nah, Pak Arif juga belum menentukan ya siapa yang akan mengeksekusi itu, tetapi nanti teman-teman yang memiliki apa ya ide paling menarik yang mungkin nanti akan kita
harapkan untuk bisa mengembangkan media itu menjadi sebuah media yang unik gitu ya, yang bisa dimanfaatkan di sekolah dasar gitu. Nah, maka itu teman-teman untuk pengantarnya, dan di sini nanti akan saya sajikan datanya. Teman-teman silahkan mencatat ya, karena nanti dari data-data itu nanti harapan kami adalah bahwa kalian nanti juga akan semacam membutuhkan data tersebut sebagai dasar pemikiran ya, dasar pemikiran terkait dengan ide-ide apa sih yang nanti bisa digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan itu gitu ya. Nah, di sini sudah Pak Arif siapkan ya berkaitan dengan database-nya. Nah, ini ya. Jadi di sini sudah ada hasilnya ya. Hasilnya dan juga nama penulisnya ya. Mulai dari tahun, kemudian permasalahannya ada apa aja gitu ya. Kemudian temuannya apa, itu insya Allah sudah ada semuanya, nanti akan kita coba kaji bersama-sama. Oke. Nah, yang pertama ini adalah riset ya. Riset temuan dari Mbak Hanum ini. Mbak Harnum ya, Mbak Harnum. Jadi Mbak Harnum ini menemukan bahwa di sini ada permasalahan dengan judul artikel yaitu meningkatkan keterampilan menulis puisi. Nah, jadi teman-teman, dari ini saja kita sudah menemukan satu permasalahan. Oh, ternyata di tahun 2019 ada riset atau ada permasalahan berkaitan dengan menulis puisinya ya. Karena puisi itu kan faktornya banyak ya, tidak hanya kaitannya dengan menulis saja, tetapi dia juga terkait dengan membacanya, terkait dengan mendeklamasikannya gitu ya. Itu kan semuanya ada keterampilannya, dari membaca, menulis ya, kemudian mendengarkan ya. Nah, itu kalau di sini fokus permasalahannya ada di keterampilan menulis puisi ya. Jadi ini meningkatkan keterampilan menulis puisi dengan media gambar. Nah, ini media gambarnya ini teman-teman otomatis kan belum tahu ya media gambar yang seperti apa sih yang dimaksud ya. Karena media gambar itu kan banyak ya. Nah, maka ini harus membaca lebih dalam ya. Lebih dalam dalam ininya. Dalam artikelnya ya, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, ini kelasnya belum ditampilkan di dalam judul, tetapi harapannya nanti semoga di dalam isinya ada ya. Oke, kayaknya nggak ada ini ya. Oke, teman-teman, ini adalah keterampilan menulis ya. Kemudian ini permasalahannya adalah bahwa rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis puisi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia disebabkan karena kurang efektifnya pembelajaran yang diciptakan guru. Jadi ini terkait dengan bisa metodenya, bisa gurunya ya. Oh, di sini dijelaskan karena kurang tepatnya strategi. Nah, maka di sini peluang bagi teman-teman semua untuk memberikan strategi pembelajarannya ya. Nah, strategi itu kan bisa memuat terkait dengan metodenya, juga berkaitan dengan medianya juga gitu ya. Kemudian metode penelitian ini menggunakan PTK ya. Semoga teman-teman sudah tidak asing ya dengan PTK. Dan hasil penelitiannya ya. Keterampilan menulis puisi menggunakan media gambar dapat ditingkatkan dengan cara ini teman-teman dan terutama untuk Mbak Harnum ya. Jadi ketika menyajikan sebuah hasil ya, menyajikan sebuah hasil risetnya ya, itu berkaitan dengan apa sih yang sudah ditemukan gitu ya dari riset ini ya, termasuk metodenya. Nah, kalau metodenya kan ada di sini ya harusnya ya, bagaimana ini dilakukan ya. Nah, maka ini dia mengamati gambar, menggali, menuliskan kata-kata yang sesuai dengan gambar, mengembangkan ide beserta gagasannya ya. Kemudian meningkatkan keterampilan menulis puisi tersebut. Peningkatan keterampilan menulis puisi tersebut terlihat dari nilai rata-rata.
Oke, jadi ini dari hasilnya adalah terjadi peningkatan ini. Jadi ini konsepnya sederhana teman-teman. Jadi dia hanya menyajikan mengamati gambar ya. Nah ini karena mungkin di dalam artikel itu tidak dituliskan secara legit ya media yang seperti apa, sehingga dia hanya mengamati gambar saja ya. Gambarnya harusnya gambar apa, gambar yang sederhana atau kompleks gitu ya. Itu paling tidak mungkin ada gambarannya gitu ya. Nah, ini dengan media gambar, saya yakin teman-teman paling tidak punya gambaran prosesnya ya. Dari dia menunjukkan gambar, menuliskan kata-katanya ya. Dia pengetahuan awalnya apa, menuliskan kata-kata, kemudian dirangkai. Nah, di sini yang tidak ada adalah proses di mana dia pilihan kata ya mungkin ya. Pilihan kata itu atau mungkin dia masuk dalam memperhatikan unsur puisi ini ya. Atau kita langsung tanya ke Mbak Harnum saja ya. Mbak Harnum, dari yang sudah ditemukan ini kira-kira hasilnya seperti apa Mbak? Apa prosesnya dia disajikan secara utuh tidak? Kalau ini tuh itu loh Pak, pakai siklus 1 dan siklus 2. Enggak, dari sisi treatmentnya ya. Kan siklus 1 itu, siklus 1, siklus 2 kan dia masuk dalam metodologi penelitiannya. Nah, proses pentahapannya dia diuraikan tidak? Cuma meningkatkan aspek menentukan judul, diksi, kreativitas ide, perpaduan keseluruhan isi dan figuratif atau gaya bahasa. Terus kategorinya saja Pak. Jadi tidak sampai ke ya pilihan kata dan sebagainya ya. Tuh, oke. Jadi ini memperhatikan unsur-unsur puisinya ya. Bisa jadi sih dengan ini dia memperhatikan misalkan jumlah kata yang harus muncul gitu ya. Jumlah suku kata yang muncul. Nah, mungkin dia bisa dari situ. Nah, ini maka bisa jadi catatan teman-teman, mungkin kalian punya ide gitu ya. Punya ide terkait dengan bagaimana cara meningkatkan keterampilan menulis puisi. Nah, ini sudah ada permasalahan ya. Sudah ada permasalahan yang muncul, tinggal kalian mencari semacam media yang bisa membantu siswa-siswi ini tadi dia lebih mudah dalam menulis puisi itu tadi. Ya. Menulis puisi itu tadi. Nah, misalkan ya, ini hanya hanya gambaran saja ya. Misalkan di situ kan medianya media gambar. Gambarnya dia mungkin ngambilnya hanya satu gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi juga teman-teman membuat gambarnya itu tidak gambar hanya satu, tetapi mungkin dikembangkan menjadi gambar berseri misalkan. Nah, itu kemudian disusun, kemudian misalkan temanya untuk kalau ini misalkan ini kelas berapa ya Mbak Harnum ya? Kelas 3 Pak. Nah, kelas 3. Nah, maka di situ kalau teman-teman mempertimbangkan kelas 3 itu idealnya kita beri gambar yang seperti apa ya. Nah, itu maka nanti itu butuh referensi juga ya. Nah, ini bisa dikembangkan ke sana. Silahkan kalau mau ada yang mengeksekusi. Jadi kita sudah punya 2 ya, yang kemarin terkait dengan monopoli itu, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan gambar berseri, atau mungkin punya ide lain ya. Silahkan. Ini kita menemukan permasalahan sambil menggali potensi ya, potensi media yang mungkin bisa dikembangkan gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah temuan dari Mbak Rahma Aulia Nurkhalis ya, Mbak Aul ini. Judul artikelnya yaitu pengembangan media audiovisual mata pelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah dasar. Nah, ini teman-teman, besok kalau membuat judul penelitian jangan seperti ini ya. Maksud saya, nah ini Mbak Aul kan mesti ambil langsung kan. Nah, tapi saya sarankan besok kalau kalian membuat sebuah riset ya, media audiovisual kan banyak sekali. Nah, nama media audiovisual kalian itu apa? Nah, itu harus punya karakter tersendiri ya, judulnya sendiri ya. Misalkan stasiun televisi ya. Kalau kita hanya menuliskan stasiun televisi saja, maka itu hanya terbatas
atau maksudnya dia masih sifatnya umum ya, maka harus diperjelas bahwa stasiun TV-nya apa ya, TVRI kah, kemudian apa, Trans 7 kah, atau TATV atau apa. Nah itu harus dianukan ya besok ya. Sama dengan yang media gambar tadi ya, media gambarnya berbasis apa gitu ya, atau media gambarnya berbahan apa yang dia menunjukkan karakteristik uniknya gitu. Kemudian permasalahannya adalah pada keterampilan menyimak ya, menyimak cerita belum berjalan secara optimal ya. Hal ini dapat dilihat dari setiap pembelajaran guru masih menggunakan metode ceramah, sehingga siswa terlihat kurang antusias dan cenderung pasif. Nah, teman-teman, ini kan jadi mungkin gurunya hanya menceritakan saja ya. Kalau apa? Kalau materinya tentang cerita, otomatis gurunya banyak ini kan ya, banyak ceramahnya ya gitu ya. Nah, mungkin di sini yang menjadi kelemahan adalah bahwa ceramah atau cerita yang disampaikan oleh guru itu tadi, dia masih basisnya mini media ya, mini media, sehingga anak itu membayangkannya ya juga membayangkan secara bebas ya. Jadi eh, tidak ada alat bantu ya sebagai media itu tadi untuk memahamkan itu tadi. Nah, saat ini kan sudah banyak sekali kayak media boneka tangan gitu ya, hand puppet gitu ya. Kemudian ada juga menggunakan apa, boneka jari juga ada gitu ya. Nah, ternyata ini belum ini ya, belum dia dan ini kalau solusi yang ditawarkan dari riset ini adalah dia menggunakan media audio visual gitu ya, menggunakan audio visual. Nah, nanti Mbak Aul mungkin yang lebih tahu ya, tapi kita lihat dulu isinya dulu ya. Metode dalam pengentasan masalah kepasifan pembelajaran menyimak pada siswa adalah dengan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan proses pembelajaran, terutama dalam hal menyimak cerita. Kegiatan pengembangan ini dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan media audiovisual mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 yang lebih efektif, membuat siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Metode yang digunakan dalam pengembangan ini menggunakan Dick and Carey. Ini metode risetnya. Oke, nah ini hasilnya. Oke, Mbak Aul mungkin bisa dijelaskan mungkin apa itu namanya? Pak, katanya Iya. katanya Aul keluar masuk Google Meet, Pak. Keluar masuk ya. Ini belum tak save ya. Oh, mungkin koneksinya tidak stabil ya. Nah, ini kita butuh gambaran lebih lanjut sebenarnya kaitannya dengan media seperti apa gitu ya. Karena apa? Ketika medianya itu benar-benar menggantikan guru seutuhnya gitu ya, itu kan akan tidak ya digantikan sepenuhnya ya gurunya ya, ceritanya ya gitu, atau memutar video. Ya udah, nanti sambil kalau udah Mbak Aulia aja ya, Mbak Aul sudah on saja ya ini ya, karena butuh gambaran itu. Di sini masih tersajinya metode pelaksanaannya ya. Baik, yang ketiga adalah dari Mas Eko ya. Mas Eko ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan menulis narasi ya, berbasis pendekatan konstruktivisme di sekolah dasar. Nah, ini fokusnya dia ke kemampuan menulis. Kemudian dalam pembelajaran bahasa Indonesia menulis karangan masih banyak berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh siswa. Yang pertama, menemukan ide. Yang kedua, kesulitan dalam menuangkan ide, kesulitan dalam mengembangkan ide, kesulitan dalam merangkai kata atau kalimat ya dengan tepat, dan anggapan siswa terhadap menulis karangan tidak penting atau tidak mengetahui
kelanjutan studi mereka. Wes, ini masalahnya banyak sekali ya ini ya. Ternyata ketika menulis karangan itu banyak sekali permasalahan. Nah, Mas Eko, ya. Halo Mas Eko. Kayaknya hadir tadi ya Mas Eko ya. Hadir Pak. Oke, nah, oh ya. Nah Mas Eko, ini siswa memang permasalahannya dalam itu semua ya tadi, menemukan idenya juga tidak bisa, kesulitan menuangkan idenya juga gitu ya. Iya Pak. Oke. Dan ini metode yang sudah ditemukan adalah ini sampai dia kesulitan merangkai kata loh. Merangkai kata dan kalimat ya. Ini siswa kelas berapa Mas? 4 ya? Siswa kelas 4. Cara mengatasi masalah ini adalah menulis karangan narasi pada siswa kelas 4 SD, tema berbagai pekerjaan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Pra penulisan, penulisan, pasca penulisan. Ini menggunakan pendekatan konstruktivistik. Bisa diceritakan Mas Eko yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivistik di dalam ini yang seperti apa? Halo Mas Eko? Ya Pak. Ya. Yang dimaksud pendekatan konstruktivistik dalam riset ini yang seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambaran ke teman-temannya. Sudah dibaca kan artikelnya? Sudah Pak. Sudah, tapi lupa. Iya Pak. Wah, kakean pikiran nih mesti. Ya, jadi ini penting ya, karena apa? Yang dimaksud dengan konstruktivistik itu seperti apa? Kemudian kita mencari celah, Mas. Mencari celah dan juga mencari peluangnya, kira-kira dari pendekatan konstruktivistiknya itu tadi, kita akan bisa menyisipkan media apa ya, gitu. Ya, karena memang tidak mudah ya, kita menulis karangan ya. Menulis karangan bahkan, jangankan kelas 4 ya. Mungkin teman-teman sendiri ya, ketika hari ini langsung kita adakan challenge ya, menulis karangan sebanyak 4 paragraf gitu ya. Sebanyak 4 paragraf itu akan seperti apa, mungkin juga membangunnya itu ya. Nah, ini harus digali lebih dalam ini Mas ya. Oke, nanti sambil Mas Eko mencari ya, membaca itu, kita lanjut ke yang berikutnya dulu. Nah, ini penelitian tahun 2013 ya. Halo Mbak Sania. Iya Pak. Iya, Mbak Sania kenapa tertarik di penelitian ini 2013 atau iya benar ya, tahun 2013 ya? Iya Pak, 2013. Iya, kenapa tertarik yang 2013? Tidak tertarik yang penelitian terbaru? Bukannya tidak tertarik di yang terbaru, tapi kemarin dapat-dapatnya yang itu, jadi yang tak teliti yang itu aja. Oh gitu. Maksudnya dapat-dapatnya itu gimana? Cari-carinya kemarin malah yang tahun-tahun masih 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Oh, masih 10 tahun terakhir ya ini maksudnya ya. Ini kan sudah 8 tahun yang lalu ya. Oke, tak kira ada, Pak, karena ini judulnya terlalu menarik untuk saya tinggalkan gitu kan. Sehingga saya tetap memilih ini Pak gitu kan.
Bukan karena itu ya, karena dapatnya ini ya. Iya Pak. Oke. Jadi di sini peningkatan keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media audio saja ya ini ya. Nah, permasalahannya adalah bahwa permasalahan pada penelitian ini adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik menggunakan. Oh, ini bukan permasalahan ya. Jadi dia permasalahannya di keterampilan berbicara apa. Nah, gitu Mbak. Coba nanti digali lebih dalam ya. Digali lebih dalam. Jadi permasalahannya misalkan dia terkait dengan ya kayak tadi yang sebelum-sebelumnya ya. Oh, dia permasalahannya di keterampilan menulis narasi misalkan. Nah, menulis narasinya karena dia tidak bisa menemukan ide, karena dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Nah, di bagian ini juga sama. Permasalahannya dia terkait dengan apa? Tidak bisa berbicaranya itu yang bagian mana gitu ya. Bahkan ini keterampilan berbahasanya malah di strip ya Mbak ya. Nah, ini harus disesuaikan ya nanti ya. Tidak boleh dikosongi karena bagaimanapun dalam hasil riset bahasa Indonesia pasti dia ada fokusnya ya. Dan di sini sudah fokus ke keterampilan berbicara gitu ya. Nah, kemudian yang bagian yang metodenya ya. Ini tindakan kelas ya. Dan hasil penelitiannya adalah nah, ini jadi ambigu ya nanti ya. Karena di sini meningkat keterampilan berbicaranya meningkat ya kan. Padahal kita tidak tahu keterampilan berbicara yang mana ya. Ini masih umum ya, masih sangat umum. Perlu dispesifikkan lagi. Kalau memang teman-teman menemukan hasil riset yang dia tidak menyajikan secara mendalam gitu ya. Kalau saran Pak Arif mungkin ditinggalkan saja ya kan. Kita mencari referensi-referensi yang lain seperti itu ya. Begitu selanjutnya adalah ini temuan dari Mbak Septiani ya. Ini Mbak Septiani ini menemukan game edukasi bahasa Indonesia kelas 1 sekolah dasar berbasis Android menggunakan DGPL Strip ID model. Wah, ini basisnya sudah kekinian ya. Nah, permasalahannya adalah mempelajari bahasa Indonesia di sekolah namun terkadang masih dapat sebagian siswa yang menganggap bahwa mata pelajarannya kurang. Oh, ini juga sama ya. Jadi permasalahannya belum disajikan secara eksplisit ya. Apa yang jadi masalah untuk siswa ini gitu ya di pembelajaran ini gitu. Nah, maka apakah minat bacanya ataukah terkait dengan sesuatu yang lain? Nah, mungkin ini Mbak Septi mungkin bisa menjelaskan permasalahannya. Baik Pak, saya kemarin sudah dari di latar belakang dan pendahuluan. Terus itu cuman munculnya itu tetap. Jadi tidak ada permasalahan yang spesifik gitu ya. Bahwa dia kalau misalkan membaca permasalahan anak SD itu belajar agar anak SD itu lebih tertarik lagi Pak. Pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Pak, latar belakangnya. Jadi minat ya ini ya. Minat belajar bahasa Indonesianya. Iya. Oh. Pak. Gitu. Iya. Kan peminatan. Ya. Tanya permasalahan yang ada di bahasa Indonesia itu sering anak SD itu sering kurang minat belajarnya begitu Pak. Jadi dia terlalu umum ya, yang diantisipasi itu dari peminatan. Iya. Ya
Ya Pak. Oke. Jadi fokusnya jadi gimana ya anunya ya? Oke. Ini kalau kita lihat dari aplikasinya ya. Aplikasi pada game ini terdapat 6 jenis permainan, yaitu bunyi bahasa, melafalkan huruf, fungsi benda, huruf tegak bersambung, soal gambar, tebak cerita ya. Tiap permainan terdapat 5 level atau 5 level stage ya. Bedanya level dengan stage apa ya? Jadi total keseluruhan ada 30 level stage. Menu utama permainan. Nah, ini jadi dia mungkin basisnya sudah Android gitu ya. Menu utama, menu pilihan permainan, menu pilih level ya, permainan bunyi bahasa, permainan menebalkan huruf ya, dan seterusnya, ya kan. Hasilnya, perancangan game bahasa Indonesia sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan DGBL ID model telah, nah ini modelnya harusnya di depan ya, telah berhasil dikembangkan sesuai tahap-tahap pengembangan yang dan dapat berjalan lancar dalam sistem operasi Android. Hasil jaga game bahasa Indonesia, guru siswa mendapatkan presentasi usability rata-rata 84%, informasi quality rata-rata 78%, dan interaction quality oke. Tapi dia sayangnya ini ya nggak spesifik ya, nggak spesifik. Andekan saja ini mungkin risetnya bisa fokus ke salah satu ini ya, bunyi bahasanya mungkin, atau kemampuan menulisnya ya, permainan fungsi benda, huruf tegak bersambungnya mungkin. Nah itu sepertinya akan lebih menarik ya. Jadi ini teman-teman, riset seperti ini ya, itu masih basisnya dia di permukaan ya, luas ya, tapi banyak yang diatasi tetapi tidak mendalam ya. Jadi besok kalau teman-teman mau mengadakan riset atau pengembangan, perlu mempertimbangkan itu juga ya. Ini yang kedua sama ya ini ya. Oh, Mbak Septi sama 2 kali ya? Iya Pak, maaf. 2 kali submit. Oke. Tak deal aja yang satunya ya. Terima kasih. Oke. Lanjut. Septi udah. Mas Eko. Lanjutnya adalah dari Mbak Suci. Nah, Mbak Suci ini peningkatan keterampilan berbicara melalui metode bercerita. Siswa kelas 3 SD INP Taneta, Kecamatan Kabupaten Bantaeng ya. Fokus pada materi tentang cerita. Siswa masih malu ya untuk berpendapat atau bertanya. Banyak siswa kurang mampu berkomunikasi dengan baik, mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Nah, ini teman-teman, ini sudah ada 3 permasalahan ya. 1 yaitu adalah berpendapat atau bertanya, ya kan? Dan ini satu-satunya yang bisa kita lakukan, bukan satu-satunya ya, tapi metode paling efektif ya yang pernah Pak terapkan itu adalah ini membutuhkan kebiasaan. Ya, berpendapat, bertanya itu membutuhkan pembiasaan. Ya. Kemudian yang kedua, kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Ini juga membutuhkan treatment, salah satunya adalah pembiasaan. Yang ketiga adalah masih mencampur adukkan ya, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau mungkin bahasa slang juga ya. Bahasa slang itu bahasa slengean ya. Nah, itu masih tercampur-campur gitu ya. Nah, ini ada 3 yang dianukan Mbak Suci ya. Di sini dinyatakan bahwa solusinya menggunakan metode bercerita, penerapan pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning) ya, fokus ke model pembelajaran langsung serta penggunaan media boneka atau benda-benda visual sebagai pendukung. Nah, ini sudah ada medianya nih. Nah, hasilnya metode cerita melatih dan membentuk keterampilan berbicara
pengembangan daya nalar, dan pengembangan imajinasi anak. Metode ini contohnya seperti sandiwara boneka, metode bermain peran, dan metode bercakap-cakap. Oke. Mungkin hasilnya ya yang masih sederhana ya Mbak Suci ya. Oke. Nah, ini jadi teman-teman kalian juga bisa mengambil permasalahan dari sini ya. Kira-kira kalau anak itu dia masih malu gitu ya, berawal dari dia bertanya, menjawab itu, kira-kira dia bisa ditreatment dengan cara apa ya? Dengan media apa ya? Atau dia harus memerankan sosok yang lain dulu ya misalkan gitu, atau dia harus pakai topeng dulu ya baru berani mengungkapkan ya. Nah itu teman-teman bisa ya untuk mengatasi permasalahan seperti ini gitu. Selanjutnya adalah Gamesbook sebagai media peningkatan minat baca dan pelajaran bahasa Indonesia SD kelas tinggi ya. Ini dari Mbak Diah Ayu Pramita ya. Jadi di sekolah dasar paradigma membaca tergolong sangat rendah, ditandai dengan masih adanya siswa yang malas membaca, enggan membaca, dan kurang bersemangatnya ketika suruh membaca pelajaran ini, karena sebagian siswa berasumsi bahwa pelajaran bahasa Indonesia selalu berdasarkan pada guru dan metode ceramah. Kurangnya variasi, inovasi, dan proses pembelajaran mengakibatkan pasifnya pembelajaran. Akibatnya siswa merasa bosan. Nah ini jadi karena minat Mbak Diah ya, ini jadi tidak sinkron ya. Di sini minat baca ya kan, di sini jadi artikelnya itu maksudnya untuk meningkatkan minat baca itu jadi pakai games, yaitu Gamesbook itu Pak. Gamesbook. Metode mengajarnya itu pakai Gamesbook. Metodenya pakai Gamesbook. Kemudian di sini kan permasalahannya terkait dengan minat baca, ya kan? Minat baca. Tapi permasalahan yang disajikan adanya siswa yang malas membaca, enggan membaca, dan kurang bersemangat ketika suruh membaca bahan ajar. Hal ini karena sebagian siswa berasumsi, jadi ini selalu berorientasi pada guru. Agak gagal paham Mbak Rif yang ini ya. Ini kan akibatnya siswa merasa bosan akan pembelajaran serta membuat suasana pembelajaran yang kaku gitu kan. Ini minat baca. Oke. Metodenya jadi ini permainan ya. Oke, berdasarkan data-data yang terhimpun melalui data kualitatif dan kuantitatif, maka dapat disimpulkan bahwa media games memberikan pengaruh terhadap ketertarikan membaca, respon kerjasama siswa. Oke. Nah, ya intinya kita ambil permasalahannya saja ya. Intinya bahwa siswa di situ minat bacanya masih rendah. Dan ini diatasi dengan menggunakan Gamesbook ya. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak membuat media yang bisa memotivasi siswa untuk lebih minat dalam membaca gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Diah ini tautan artikelnya belum sesuai ya, karena ini diambil dari ResearchGate ya. Maka nanti silahkan diambil dari sumber aslinya saja ya. Seperti ini, jurnal gitu ya. Nah, karena ResearchGate itu pasti dia punya
link link aslinya gitu ya. Nah, ini saya lihat masih dari Research Kits PDF ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pengaruh model pembelajaran picture in picture berbantuan media visual ya terhadap keterampilan menulis bahasa ya. Menulis bahasa Indonesia. Kurangnya keterampilan menulis. Jadi dia kesulitannya adalah masih kesulitan menulis deskripsi secara beruntun gitu ya. Putus ya sinyalnya ya? Iya, Pak. Iya. Hilang ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita share screen lagi. Nah, di sini dia menggunakan picture and picture ya. Kesulitan menulis deskripsi secara beruntun ya, sesuai dengan urutan kejadian. Fakta yang menyebabkan rendahnya keterampilan tersebut adalah siswa masih kesulitan dalam menulis wacana sesuai dengan karakteristik menulis deskripsi. Kemudian penggunaan model pembelajaran yang inovatif masih belum optimal, serta penggunaan media belum diperhatikan dalam proses pembelajar mengajar. Nah, ini teman-teman, dia fokus terhadap permasalahan yaitu menulis deskripsi. Nah, ini nanti akan hampir sama ya. Kalau di Mas Eko tadi kan ada menulis narasi. Nah, ini dia menulis deskripsi gitu ya. Maka ini urutan kejadian ya. Urutan kejadian. Maka ini kalian kalau misalkan mau membuat media yang basisnya adalah untuk mengatasi permasalahan menulis, maka kalian sudah punya dua referensi, ya, dua referensi. Kemudian di sini model picture and picture, gitu ya. Kalau yang dirancang sesuai dengan model picture and picture merupakan model pembelajaran yang mengandalkan gambar pada saat proses pembelajaran. Oke, medianya itu kemudian terdapat pengaruh model pembelajaran. Oke. Rata-rata hasilnya positif ya, nggak ada yang gagal ya. Nah, ini jadi PR juga teman-teman. Riset itu rata-rata hasilnya optimal gitu ya, tetapi ternyata di lapangan masih menunjukkan permasalahan yang sama gitu ya. Ya, ini tadi Mbak Mardianti ya tadi ya. Ini dari hasilnya sudah bisa kita ambil ya dari permasalahannya ya. Nanti kita bisa mengulik di sana ya. Selanjutnya adalah pengaruh metode sosial drama ya terhadap keterampilan berbicara. Nah, ini yang mau fokus ke keterampilan berbicara tadi ada ya, yaitu bercerita ya. Nah, kita sudah dapat dua referensi. Maka ini bisa dijadikan dasar. Di sini keterampilan berbicara siswa masih rendah disebabkan oleh pembelajaran masih berpusat pada guru. Aktivitas siswa dalam pembelajaran menjadi pasif dan kurang percaya. Para siswa jarang sekali bertanya maupun memberikan umpan balik. Nah, ini teman-teman yang sering saya rasakan ya. Jadi banyak sekali analisis riset ya. Permasalahan itu hanya dari satu sisi saja ya. Dia biasanya menyalahkan gurunya, menyalahkan medianya gitu ya, tanpa menganalisis dari sisi objek yang akan kita teliti tadi ya, dari siswanya itu tadi. Nah, maka sajian seperti ini itu akan menjadi menarik ketika dia siswa ya masih minder, belum bisa mengurutkan gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak secara instan sebenarnya dia berasal dari gurunya saja gitu ya. Tetapi mungkin anak itu kesulitan dalam mengkonstruksi sebuah pemikiran gitu ya. Nah, maka teman-teman semua
besok kalau kalian meneliti ya atau mencari referensi, diusahakan permasalahan itu yang ya sebisa mungkin tidak hanya menyalahkan guru saja gitu ya, tapi ada unsur analisis lain yang dia basisnya mungkin dari sudut pandang siswanya itu seperti apa gitu ya, dari sudut pandang mungkin orang tuanya gitu ya. Nah itu teman-teman ketika merumuskan sebuah masalah akan jauh lebih cepat gitu ya. Gitu. Nah ini dari Mbak Adina ya. Tuh maka nanti artikel-artikel yang seperti itu mungkin bisa teman-teman semua dapatkan kembali gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan strategi PH 4R ya. Ini untuk meningkatkan keterampilan membaca ya. Membaca tadi juga sudah ada ya. Sudah ada, jadi teman-teman sudah menambah referensi. Permasalahannya adalah rendahnya kemampuan membaca. Ini jelas ya. Kemudian nilai rata-ratanya, nah ini sudah satu paket sebenarnya. Rendahnya dengan nilainya skornya berapa. Kemudian yang disusun RPP yang disusun oleh guru belum mencakup kegiatan yang membuat siswa. Nah, jadi ini desain pembelajarannya ya. Kemudian rendahnya minat siswa juga ini menjadi satu fokus ya, satu fokus permasalahannya. Nah, di sini juga belum spesifik ya bahwa permasalahannya itu ada di mana membacanya ya. Di kelas 5 itu dia tidak bisa membaca pemahaman itu tadi dengan baik. Itu sebenarnya sumbernya dari mana gitu. Ya. Sumbernya dari mana? Kan kita harus melihat dari sisi siswanya juga gitu. Nah, ini kan teman-teman kan juga on proses ya, dalam proses penyusunan skripsi juga ya. Maka besok ketika menyajikan sebuah permasalahan bisa belajar dari ini gitu ya. Kemudian pengaruh media pembelajaran melalui keterampilan berbicara siswa, melalui keterampilan berbicara. Ini kok lucu ini. Permasalahannya adalah masih banyak ditemui anak-anak dengan keterampilan berbicara yang belum terampil. Nah, ini judulnya lucu, tetapi permasalahannya nyata ya. Yang pertama adalah saat ini masih banyak ditemui anak-anak dengan keterampilan berbicara yang belum terampil. Masih banyak anak-anak yang belum mampu mengutarakan gagasannya, ide, perasaan ya. Jadi itu kan berkaitan dengan hal-hal itu ya. Tuh. Salah satu penyebabnya ya, itu karena perbendaharaan katanya kurang. Ya. Kurangnya pembendaharaan kata bagi siswa serta media dan model ya. Guru kurang mampu, kemudian pengajaran masih didominasi oleh aspek-aspek pengetahuan ya. Oke, jadi ini bisa diambil ini nanti ya. Yang teman-teman tadi berfokus pada keterampilan berbicara, ternyata anak itu kenapa tidak bisa menulis kata-kata? Oh, karena dia mungkin faktornya adalah perbendaharaan katanya juga kurang gitu ya. Itu bisa jadi rujukan. Ini Mbak Aulia Rizka ya. Selanjutnya adalah pengembangan media komjinasi, komik imajinasi. Nah, ini media yang cukup menarik juga. Kita lihat permasalahannya, yaitu proses belajar mengajar. Apa permasalahannya gitu kan? Nah, ini belum dirincikan. Bisa jadi di artikelnya memang tidak ada ya. Kemudian ditemukan berbagai kesulitan seperti siswa kurang mampu dalam menulis puisi dengan kalimat sederhana dan efektif. Nah, maka ini perlu ditekankan kembali terkait dengan materi kalimat sederhana dengan efektivitas kalimat ya. Belum bisa menggunakan penerapan huruf kapital ya. Kurang berlatih dalam kegiatan menulis puisi dan guru masih menggunakan metode yang monoton, tidak menggunakan media yang menarik ya perhatian. Oke, ini bisa ya diambil beberapa poin yang teman-teman masih fokus kaitannya dengan keterampilan menulis ya.
Oke. Nah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa pada aspek speech delay ya. Nah, ini speech delay ini apa ini? Artikel ini membahas teori perpustaka. Nah, ini studi kepustakaan ya, teman-teman ya. Nah, ini speech delay. Jadinya ini basisnya pengertian dia biasanya. Ini Mbak Vidya ya. Jadi ini tapi bisa juga ya. Ini jadikan dasar untuk munculnya sebuah apa? Sebuah media ya. Sebuah media karena apa? Speech delay itu pengertiannya apa gitu kan. Uraiannya apa. Ini bisa menjadi dasar buat teman-teman semuanya. Ini Mbak Vidya, ini maksudnya mungkin ya, keterlambatan berbicara ya. Mbak Vidya, nggak ada. Ya, Mbak Vidya, halo. Gimana? Oh gitu. Dia itu ada kuliah. Oh barengan ya. Kuliahnya bareng-bareng ya. Oke, jadi itu speech delay ya. Mungkin ini ketika teman-teman membaca ini, kemudian permasalahannya untuk anak kelas berapa gitu ya. Kalau ini kan ada keterangannya untuk usia 5 tahun ya. Jadi ini belum masuk ke SD-an sebenarnya. Masih basisnya ke yang pendidikan anak usia dini ya. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi Android berbentuk education games berbasis budaya lokal ya, lokal untuk keterampilan membaca permulaan bagi siswa. Nah, permasalahannya juga belum jelas ini ya. Ini untuk dari siapa ini? Mbak Dianika ya. Oke, itu teman-teman yang kaitannya dengan apa? Temuan yang sudah teman-teman semua dapatkan ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum punya ide dan sebagainya, sepertinya harus mencari lebih dalam ya dari berbagai riset yang ada gitu. Berkaitan dengan siswa, masalahnya apa gitu ya. Nah, ini paling tidak untuk satu media yang akan dibuat, itu teman-teman paling tidak punya 5 referensi permasalahan gitu ya. Kalau kalian pengen mengembangkan misalkan media boneka apa misalkan cepot misalkan berbasis botol plastik misalkan. Nah, maka itu harus paling tidak menyajikan 5 sumber permasalahan dari riset ini tadi. Nah, ini beruntung teman-teman yang tadi sudah menemukan itu ya. Maksud saya sudah menemukan 2 paling tidak ya, dan tinggal tambah 3 saja ya yang berkaitan dengan itu, dan itu akan mengatasi di permasalahan yang bagian mana. Nah, itu maka perlu dikaji ulang gitu ya. Nah, maka teman-teman yang tadi sudah fix ya terkait dengan hasil temuannya ya, itu bisa dikembangkan ya. Nah, di sini Pak Arif tahap selanjutnya ya, nanti teman-teman akan kita buat secara kelompok ya, secara kelompok. Jadi dari pembahasan ini tadi teman-teman kan jadi tahu, oh ini toh yang dimaksud dengan masalah itu yang uraiannya kayak gini loh gitu, uraiannya yang seperti ini gitu kan. Maka ketika kalian sudah mendapatkan uraian yang seperti itu dari 5 artikel, maka itu baru bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendesain sebuah media ya. Nah, maka targetnya minggu depan teman-teman semua kalian harus sudah memiliki 5 artikel ya yang merujuk pada satu permasalahan yang sama, yang mana di situ kalian juga harus sudah punya gambaran untuk medianya gitu ya kan. Nah, terkait dengan hasil temuan ini tadi ya, hasil yang sudah ada ini tadi, Pak Arif tidak akan mewajibkan, maksud saya mewajibkan adalah bahwa oh tadi yang menemukan Mas Eko nih, jadi Mas Eko harus terkait dengan itu gitu ya, harus gitu, enggak ya.
semua data yang sudah terkumpul ini tadi, ini adalah milik teman-teman satu kelas. Ya. Kalian mau nyuplik satu, mau nyuplik dua, silahkan. Ya. Tiganya silahkan dicari kembali. Gitu ya. Silahkan dicari kembali. Yang mana ketika nanti kalian mengambil masalah itu, kalian juga sudah punya gambaran. Ya. Sudah punya gambaran, oh nanti media yang saya buat akan seperti ini nih, gitu ya. Misalkan yang kalian ambil adalah terkait dengan keterampilan berbicara, gitu ya. Maka kalian sudah punya gambaran dulu nih, ya, bahwa oh media nanti yang saya buat akan bentuknya seperti ini, gitu. Nah, misalkan kalian juga bisa mengkombinasikan ya, media apa sih yang akan kita sesuaikan dengan misalkan yang kemarin monopoli jumbo misalkan, ya, monopoli jumbo dikaitkan dengan keterampilan apa, membaca, menulis, berbicara atau yang lainnya, gitu ya. Nah, itu bisa kalian matchkan, bisa kalian matchingkan, gitu ya. Sehingga apa? Nanti antara temuan permasalahan yang basisnya riset itu tadi dengan media yang akan kalian desain itu nanti itu bisa sesuai. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Sebelum kita bagi menjadi kelompok-kelompok, mungkin teman-teman punya pertanyaan, silahkan dulu. Ya Pak. Ya, silahkan Mas Denny. Ya. Terkait tadi yang dibahas teman-teman itu ada sampel dari yang mengirimkan atau semuanya Pak, karena takutnya saya nggak kirim atau gimana. Iya, nah kemarin kan sudah Pak Arif sampaikan tadi di awal ya, bahwa Pak Arif hanya menerima pengumpulan tugas via Moka. Jadi teman-teman yang kemarin belum sempat mengisi form ini, ya maka diikhlaskan ya, untuk nilai tugas yang kemarin diikhlaskan ya, maka untuk tugas yang berikutnya jangan sampai terulang kembali. Kan gitu. Nah, dari data yang sudah teman-teman semua, kan data yang sudah teman-teman kumpul yang sudah buat tetapi tidak sempat terkumpulkan tadi, itu kan sebenarnya juga bisa menjadi referensi kalian sendiri ya. Kira-kira temuannya sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai kan maka tinggal menambahi saja, ya kan. Tetapi kalau tidak sesuai ya teman-teman tinggal mencari sumber yang lain, seperti itu ya. Karena Pak Arif kalau pengumpulannya via WA atau apa, itu mohon maaf itu nanti akan banyak sekali yang seperti itu gitu ya. Pak Arif nggak mau terpusatnya sudah kita via Moka, baru kalau Mokanya error saja nanti kita berikan alternatif yang lain gitu ya. Tapi selama Mokanya lancar saja, faktornya adalah faktor lupa, itu resikonya ditanggung oleh masing-masing mahasiswa gitu ya. Enggak Pak, maksudnya tadi yang direview itu memang tugas-tugas yang masuk semua atau memang hanya Pak Arif itu hanya nyampel gitu? Ini sudah habis itu, tak cek. Hanya ada ini. Enggak, maksudnya berarti yang lain. Yang lain jadi memang nggak ada ya? Pak? Memang nggak ada, gitu. Ya betul. Jadi yang terreview hari ini yang ibaratnya selamat ya. Yang selamat, yang tidak terreview ya itu faktornya banyak sekali kan. Bisa lupa, bisa karena memang tidak mengumpulkan, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu. Tapi yang terkumpul di tempat Pak Arif yang sudah kita bacakan namanya tadi, begitu. Karena kemarin sudah ada beberapa yang japri juga ya, 2 atau berapa gitu. Sengaja Pak Arif tidak jawab karena nanti tak jawabnya waktu kuliah gitu. Gitu Mas Dani ya. Oke. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Iya. Sebenarnya kemarin saya ngirimnya kan via Moka juga. Tapi kok tidak direview, berarti kan saya menanyakan apa memang tidak masuk atau gimana. Nah, kemungkinan tidak masuk ya. Kemungkinan tidak masuk. Memang tidak ada datanya di tempat saya, jadinya entah salah ngeklik atau jaringannya. Nah itu makanya kemarin Mbak Harnum itu bisa submit sampai berapa kali ya? 3 kali atau berapa itu? Iya. Itu berapa? 6 ya Mbak Harnum ya? Itu saya masih ingat benar, Mbak Harnum itu submit hari itu juga gitu ya. Saya berikan tugas langsung submit hari itu juga sampai rakap 6 kali ya. Akhirnya saya delete yang 5-nya gitu. Sehingga semuanya rapi gitu.
ya. Oh ya, Pak. Makasih. Begitu ya. Iya ya. Ya enggak apa-apa, ini untuk bekal saja ya teman-teman semua, ya, agar nanti satu semester ke depannya kita jauh lebih tertata rapi, dokumentasinya juga lebih bagus gitu. Ada lagi yang lain silahkan terkait dengan ini. Ini Mbak siapa? Ini ya? Oh, Mas Mufin, silahkan Mas Mufin. Saya juga, Pak. Oh, Mbak ini juga. Siapa dulu? Monggo. Siapa dulu ini, Pak? Ya, Mas Mufin dulu aja, nggak apa-apa. Siap. Mohon maaf sebelumnya, ini masih terkait dengan MOKA ya, Pak. Untuk MOKA itu yang pertama, MOKA saya tidak bisa diakses untuk khusus mata pelajaran Bapak. Kemarin saya akses yang seminar proposal masih bisa, yang konsentrasi bahasa Indonesia mata kuliah Bapak itu tidak bisa diakses, sehingga saya tidak bisa presensi, tidak bisa mengirim tugas. Terus bagaimana solusinya Bapak? Gitu. Oke, saya cekkan langsung aja ya, Mas Mufiin. Jangan-jangan belum masuk ke sini ya? Atau jangan-jangan masuk ke kelas yang sebelumnya? Enggak, Mas? Kemarin saya masuknya yang sebentar, Pak, di jaringannya susah. Ini kalau saya cek kayaknya kamu salah alamat kayaknya. Iya, Pak. Nah, nggak ada soalnya. Ya. Nah, ini karena salah alamat. Nah, kalau salah alamat, ini ada 20 peserta, semuanya alamatnya benar. Nah, ini Mas Mufiin mungkin kena alamat palsu ini ya. Terus bagaimana solusinya? Nah, ini tak enrollkan dari sini aja, Mas. Kemarin kendalanya tadi ya. Akunnya bener kan anunya? Benar, kemarin untuk seminar proposal sudah ikut, sudah lancar, Pak. Enggak, yang ini pengembangan media ini yang 2021 sudah bisa absen, Pak. Nah, bisa ini presensi. iya. Sudah bisa presensi. Ini kebetulan ini saya enrollkan ya. Saya enrollkan dengan aplikasi saya. Nanti semoga mata kuliahnya munculnya tidak double ya. Nah, ini sudah saya masukkan Mas Mufiin. Nah, itu silahkan teman-teman, Mas Mufiin bisa dicoba presensi dulu ya. Yang belakangnya ada 2021, Mas. Iya. Oke, iya. Selanjutnya Mbak Heni, silahkan. Ya, Pak, bertanya kan Yeah. tadi untuk pertemuan minggu depan mempersiapkan 5 artikel untuk tiga media. Dengan itu masalahnya. Harus dari artikel yang sudah kami review atau misalnya kan saya tadi kan tentang keterampilan menulis. Nah, kalau kemudian misalnya kok ada inspirasi tentang yang keterampilan bicara itu, apakah boleh atau harus sesuai dengan artikel yang sudah Iya. tadi, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Eni. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hasil analisis artikel hari ini itu adalah milik seluruh peserta yang ada di kelas ini, gitu ya. Nah, ketika kasusnya seperti Mbak Heni ini, nah Mbak Heni ketika idenya ya, ide medianya nanti ke depannya itu adalah basisnya adalah akan bukan menulis tetapi misalkan berbicara gitu ya. Benar, Mbak? Basisnya iya, misalnya ya. Yang ditemukan hari ini adalah menulis, tetapi saya punya idenya itu medianya terkait dengan berbicara. Nah, maka Mbak Heni boleh saja melakukan perpindahan gitu ya, melakukan perpindahan dari yang sudah ditemukan tadi, biar yang ditemukan tadi silahkan digunakan oleh teman-teman yang lain, tapi Mbak Heni mungkin dari beberapa artikel yang sudah direview tadi mau digunakan juga tidak masalah gitu ya. Jadi kan kalau misalkan hari ini sudah terfasilitasi ada dua artikel, teman-teman tinggal mencari 3-nya. Jadi sudah 40% sudah selesai itu ya. Nah, sisanya nanti berkaitan dengan yang 3 berikutnya itu nanti akan basisnya sudah hasil temuan yang baru gitu ya. Dan cara menganalisisnya tadi ya teman-teman, kaitannya dengan permasalahan itu menganalisisnya hati-hati ya. Pastikan di sana langsung merujuk ke permasalahannya siswa ya. Permasalahannya siswa dalam bahasa itu apa gitu kan. Karena yang nanti yang akan kita fasilitasi dengan media itu adalah
siswanya gitu ya. Begitu. Ya kan? Nah, maka di situ sebisa mungkin siswanya kita gali apa yang menjadi permasalahan dia. Oh, tidak bisa menemukan ide. Oh, dia tidak bisa menuangkan gagasan. Oh, dia kosakatanya kurang. Nah, maka kan dengan itu saja, dengan misalkan kosakata saja, oh, saya bisa itu membuat media untuk menambah kosakata, misalkan dalam satu hari dia menguasai 10 kosakata misalkan. Nah, itu. Begitu juga yang dulu Pak Arif lakukan ya. Pak Arif mengembangkan media namanya Deret Dadu Alfabet. Karena apa? Nah, karena dari hasil riset-riset sebelumnya, banyak sekali siswa tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu karena mereka kekurangan terkait dengan kosakata. Maka dia tak beri permainan yang basisnya adalah untuk meningkatkan jumlah kosakata itu sendiri. Ya, makanya dia muncul Deret Dadu Alfabet, gitu. Ya kan? Nah, itu basisnya seperti itu. Nah, maka teman-teman semua nanti juga bisa nanti seperti itu ya, yang bisa potensi seperti itu. Jadi begitu ya Mbak Heni ya, tidak ada kewajiban. Jadi ini tadi adalah semacam yang ditemukan hari ini adalah semacam contoh ya, dari ternyata variasi juga kan, ada yang studi pustaka juga ada yang PTK, ada yang eksperimen murni gitu ya, ada yang eksperimen saja, ada yang komparasi ya, macam-macam ya. Tetapi kita fokus permasalahannya paling tidak bahwa di situ ada orang yang menyatakan bahwa permasalahan di sekolah dasar itu salah satunya adalah terkait dengan apa yang akan kita kembangkan medianya tadi, gitu ya. Ini memang ini agak ada prosesnya gitu ya, karena saya ingin memberikan bekal teman-teman semua kaitannya dengan sebelum kita menciptakan sesuatu itu ada dasar pemikirannya ya. Jadi ini belajar berpikir ilmiah seperti itu. Gitu Mbak Eni ya. Oke Pak. Oke. Ada lagi silahkan. Mbak Heni itu Mbak Mardianti ya, bener ya? Enggak Pak. Oh alah. Saya terkenalnya Mbak Mardianti ya. Ya. Oke, Mbak Aul silahkan. Pak, ini saya mau menanyakan dari UMC ini barusan Japri Pak, ini katanya ada perkuliahan gitu. Terus untuk perkuliahan yang sekarang gitu Pak, karena yang dari UMC ada UTS gitu. Oke, enggak masalah. Karena setiap pertemuan kita sudah record ya. Jadi nanti teman-teman UMC yang penting bisa enroll ke kelas kita ya. Nanti mereka bisa menyaksikan ulang ya via rekaman itu gitu. Ya, nanti disampaikan aja Mbak, enggak apa-apa. Nggih. Oke, terima kasih ya Pak. Yes, siap. Ada lagi yang lain, silakan. Saya Pak. Oke, Mas Eko. Nggih, monggo Mas Eko. Bukan bertanya Pak, tadi kan Bapak ketika ini artikel yang saya review itu kan menanyakan tentang pendekatan konstruktivisme ya. Ya Pak, saya izin mau menjawab Pak. Oh ya, silakan. Pendekatan konstruktivisme. Jadi yang dimaksud di situ itu Pak, proses pembelajaran itu yang berpusat pada siswa Pak. Betul. Jadi guru itu cuma student center ya. Fasilitator, fasilitator. Oke, terus cuma itu aja? Jadi guru sebagai fasilitator mengembangkan siswa, jadi dituntut untuk bisa mengembangkan ide-ide yang dimilikinya gitu Pak. Ide-ide? Oke, konstruktivisme itu dari kata dasar apa Mas? Construct ya. Construct. Ya, jadi dia membangun pengetahuan sebenarnya. Nah, yang saya cari itu sebenarnya adalah bagaimana sih si penelitinya itu tadi ya, dia membangun atau mengkonstruk kaitannya dengan apa tadi ya, menulis narasi itu tadi, ya kan? Nah, sebenarnya yang saya cari dari artikel jenengan itunya, ya. Nah, mungkin nanti bisa diulik kembali ya, bagaimana itu membangun konstruknya. Nah, teman-teman, kenapa di sini ada dua hal yang harus kita cari? Yang pertama adalah permasalahan,
yang ketiga adalah yang pertama adalah permasalahan, yang kedua adalah kaitannya bagaimana si peneliti tadi mengembangkan itu tadi atau mengatasi permasalahan itu tadi. Karena dari proses yang dilakukan oleh peneliti itu tadi, kita jadi terinspirasi langkah apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi besok teman-teman kalau menganalisis artikel itu salah satu yang menjadi fokusnya di sana, ya. Karena saya yakin riset-riset yang ada di Indonesia itu hampir yang 90% yang pernah saya baca hasilnya pasti meningkat dan hasilnya pasti positif. Ya. Itu saya jarang menemukan riset itu, wah riset ini gagal gitu ya. Hasilnya tidak optimal gitu ya. Jarang sekali, ya. Tapi 90% yang saya baca semuanya berhasil. Ya. Saya nggak tahu berhasilnya itu dari sisi mana, dari mana, tetapi saya herannya semuanya penelitian berhasil. Tetapi fakta di lapangan adalah mahasiswa atau siswa itu masih terkendala terkait dengan apa yang diteliti itu tadi, gitu. Iya kan? Nah, jadi tidak linear gitu ya. Semua riset mengatakan bahwa metode ini efektif, metode itu efektif, metode itu optimal, metode ini keren, metode ini bagus gitu ya. Tetapi siswa-siswi yang ada di Indonesia masih bermasalah terkait dengan bahasanya. Gitu. Ya. Bahkan lembaga survei ya, PISA itu kan dia juga menyajikan kan bahwa kemampuan membaca siswa sekolah dasarnya di Indonesia itu masih rendah, ya, kategorinya rendah. Nah itu PR terus ya. Jadi Kemdikbud itu rujukannya ke sana. Jadi hasil survei internasional tadi menjadi rujukan bahwa jadi bangsa saya itu masih rendah dari sisi kebahasaannya, gitu ya. Nah itu teman-teman, ya. Jadi nanti 3 hal itu, kalau hasil sebenarnya itu hanya sebagai referensi saja bahwa seberapa besar dia peningkatannya, ya. Tapi itu tidak menjadi rujukan khususnya. Tapi rujukan khususnya justru fokus di permasalahan dan juga bagaimana si peneliti itu tadi menyelesaikan permasalahan itu, gitu ya. Jadi treatmentnya, bukan metodenya ya. Kalau metode itu teman-teman bisa mencari di dalam, kalau dia misalkan eksperimen atau apa, PTK atau apa, itu bisa ya dicari. Tetapi langkah-langkah penyelesaian permasalahannya itu tadi yang benar-benar teman-teman harus gali kembali. Karena apa? Dari langkah-langkah itu nanti teman-teman jadi punya gambaran nanti akan punya alur berpikir. Dari alur berpikir itu nanti bisa mewujudkan media yang bisa mengatasi permasalahan itu. Gitu. Itu ya. Nah, oke. Selanjutnya mungkin masih ada lagi yang mau didiskusikan, ya. Ini saya lihat master semua ini ya. Kelas ini 18 orang ini hebat-hebat ini. Tidak ada? Cukup? Nah, kalau cukup teman-teman semuanya, saatnya sekarang membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya kan tadi Pak Arif sudah menyampaikan ada 2 orang untuk mendesain satu media ya. Jadi kalau tadi kan 1 orang kewajibannya mencari berapa artikel? 5 artikel ya kan? Maka ketika ini jadi 2 orang, maka rujukannya menjadi 10 artikel. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan Pak Arif mau saya tawarkan. Teman-teman untuk pembagian kelompoknya mau cari sendiri yang pertama. Yang kedua mau ditunjuk. Yang ketiga mau diacak. Pilih yang mana? Gimana? Diacak aja nggak apa-apa. Diacak aja ya? Ya. Oke. Serius ini diacak? Oke, saya di mana? Gimana Mbak Hanum? Kurang keras. Voting aja Pak. Ya. Voting. Ya. Oh voting, oke. Nah ini ada masukan lain?
di voting dulu aja nanti. Oh, di voting dulu aja, ya wes. Iya. 1. Oh, kolom chat aja ya ini ya. Silahkan yang mau acak, ditunjuk ataupun milih sendiri ya. Silahkan. Nanti kita hitung berapa. Acak 1. Acak 2. Acak 3. Acak 4. Milih 1. Milih 2. Acak sudah mau 6 ya. Pilih 2. 3. Milih. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Masih ada 3 lagi. Satu lagi. Siapa yang belum ya? Oke, kita hitung. Yang ini pilihannya hanya ada milih sama acak ya. Nggak ada yang pengen ditunjuk ya tadi. Yang acak kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Yang milih sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi lebih banyak yang milih sendiri. Ya, selisih 1 poin tok jadi. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kalau milih sendiri, teman-teman nanti silahkan ya. Silahkan langsung ya. Saya percaya teman-teman sudah dewasa gitu ya. Jadi tidak akan ada unsur A, B, C dan sebagainya. Siapapun temannya insya Allah bisa diajak kerjasama dan itu sekaligus menguji teman-teman semua untuk bisa sosial gitu ya. Itu silahkan nanti memilih sendiri. Pak Arif tinggal tunggu laporan datanya saja. Nanti Mbak Harnum tolong direkap ya untuk untuk media kelompoknya begitu. Dan minggu depan kita akan melihat desain media yang kalian rancang ya, di rancangan media yang ingin kalian buat gitu beserta dengan 10 permasalahan yang sudah kalian dapatkan dari berbagai artikel ya. Ingat, artikelnya harus basisnya referensinya jurnal ya, dan di sana pastikan memiliki link ya. Ketika dia 10 misalkan, nah maka linknya akan seperti apa ya. Kemudian presentasinya saya kembalikan ke teman-teman semua. Mau presentasi dengan Word silahkan ya, mau pakai PowerPoint silahkan, mau pakai media yang lain silahkan ya. Yang jelas itu media desainnya, gambaran desainnya benar-benar menjadi gambaran utuh buat kita semuanya ya, sehingga nanti kita bisa memiliki wawasan ya, konsep yang akan teman-teman rancang gitu ya. Dan terkait dengan media yang kemarin monopoli, silahkan, saya juga tidak akan memasrahkan ke si A si B. Siapapun yang akan menggunakan atau mengembangkan media itu Pak Arif persilahkan. Tapi itu sepertinya ada nilai novelty-nya juga ya, tinggal mencari referensinya saja gitu ya. Begitu teman-teman ya. Nanti silahkan pilih sendiri tim collaboration-nya ya. Sehingga ini semoga tidak ganjil ya. Kalau ada yang ganjil nanti bisa gabung ke salah satu kelompok ya. Intinya yang gabungan cuma satu kelompok yang isinya 3. Sisanya isinya 2. Kalau misalkan ganjil. Tapi kalau jumlahnya pas, kalau nggak salah 18 sih kemarin. Gitu. Begitu, kalau ada pertanyaan silahkan. Saya Pak izin bertanya. Oke, Mbak Adina silahkan. Jadi kita itu kan setiap satu mahasiswa kita untuk cari 5 referensi
hal. Nah itu tuh 5-5-nya itu tuh harus satu permasalahan yang sama, misalnya permasalahan berbicara gitu Pak. Yes, betul sekali. Yeah. Nah berarti, nah ya terus kan satu kelompok 2 anak ya Pak. Betul. 2 anak itu berarti 10 jurnal itu juga sama Pak, misalnya berbicara semuanya berbicara gitu Pak. Iya betul, berbicara, jadi dia fokusnya kepada berbicara apa itu kan. Nah itu kita fasilitasi dengan medianya itu tadi, tapi berbicara itu kan masih terlalu umum Mbak, ya kan. Nah bisa nggak nanti dia intinya adalah dispesifikkan permasalahannya terkait dengan berbicara yang seperti apa ya. Kalau contohnya tadi menulis ya, menulis itu sendiri kan ada yang menulis narasi atau menulis apa yang lain gitu ya. Tetapi syukur-syukur media kalian tuh bisa mengatasi berbagai permasalahan menulis gitu ya. Itu juga lebih bagus gitu ya. Dan ingat untuk medianya pastikan bahwa media itu memiliki nilai kebaruan ya. Cara mengetahui kebaruannya dari mana? Yang pertama ya, pertama kali langkah yang kita lakukan adalah mencari media itu di internet ada atau tidak ya. Kalau sudah ada, nah maka itu minim dari sisi kebaruannya ya. Tapi nanti kita arahkan juga sih, kita arahkan di diskusi selanjutnya ya, ketika media ini ini Mbak perlu dimodifikasi lagi, perlu dirancang ulang ya, ini perlu disusun ulang. Nah nanti kita sampaikan di berikutnya. Yang penting teman-teman besok itu fokus, salah satunya adalah fokus ke permasalahan ya dari 10 sumber itu tadi. Begitu. Ya Pak, memastikan Pak medianya itu kelompok kan Pak? Apa? Tugas kelompok. Medianya tugas kelompok. Iya, tugas kelompok. Berdua dulu ya. Berdua dulu. Ya, makasih. Ya, ye. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman juga tertarik dengan media berbasis augmented reality ya, kalau memang teman-teman punya kemampuan ke sana, tidak masalah ya. Tetapi kalau medianya berbasis digitalnya seperti apa ya, games Android, kemudian di itu nanti kita lihat rancangannya aja lah kalau terkait dengan itu ya, karena sekarang banyak sekali dibuat video dan sebagainya sehingga gurunya mah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah media itu kan sebenarnya hanya sebagai perantara saja. Sumbernya dari siapa ya? Dari gurunya sendiri gitu ya. Media itu hanya sebagai alat bantu, bukan sumber utama. Nah maka itu salah satu hal yang perlu teman-teman semua pahami gitu ya. Kayak buku itu sumber belajar gitu ya. Tetapi tanpa adanya guru ya kita jadi kesulitan untuk memaknai buku itu sendiri gitu. Nah itu ya perlu teman-teman semua mungkin fokuskan ya kaitannya dengan media itu sendiri ya. Jadi teman-teman yang minggu depan ya ini harap berbesar hati ya berbesar hati ketika mungkin desain rancangan medianya mungkin belum terlalu sesuai atau harus mencari ide yang lain, karena memang kita salah satu target kita adalah novelty-nya itu sendiri ya, dari sisi kebaruannya. Nah kalau nanti dari sisi kebaruannya sudah terpenuhi ya kan, nah itu nanti kita mengembangkan dan juga mengklaimkannya menjadi sebuah produk yang dikaikan itu jadi lebih pede gitu ya, daripada itu sudah pernah ada sebelumnya gitu teman-teman. Mungkin ada lagi diskusi. Oh ya, Mas Mofiin sudah bisa presensi? Sudah ya? Nah, bener kan? Alamat palsu itu kemarin jadinya. Nggak apa. Ya, yang lain silahkan kalau masih ada pertanyaan ya. Kalau masih ada pertanyaan kita diskusikan bersama, dan semoga tugasnya tidak bingung ya nanti ya. Oke, jadi tugasnya tidak atau nanti mungkin saya buatkan link saja ya penugasan. Enggak saja, nanti saya lihat dari presentasi teman-teman saja ya. Presentasinya aja nanti saya penilaiannya dari sana aja. Jadi tidak ada deadline pengumpulan gitu ya. Nanti biar teman-teman juga lebih rileks aja gitu. Ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, dan sepertinya sudah tidak sabar ingin mengerjakan ini kayaknya.
pengen dapat kelompok sih yang penting kayaknya ya. Nah itu silahkan, ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya, teman-teman bisa berdiskusi, mungkin ada grupnya sendiri untuk mendiskusikan kelompok mana ya, mau ketemunya siapa. Nah nanti kalau data sudah terkumpul Mbak Arnum, tolong Pak Arif di japri ya, untuk sebagai dasar untuk Pak Arif mengetahui kelompok berapanya, seperti itu, sehingga besok tinggal melabeli saja gitu ya. Ya teman-teman, perkuliahan ya, untuk perkuliahan hari ini nanti teman-teman bisa ulas balik ya, untuk bisa diputar ulang melalui Moka ya. Linknya sebenarnya bisa dilihat via YouTube sebenarnya, cuma kalau YouTube kan nanti terlalu banyak harus mencari-cari gitu ya. Nah itu sudah saya sajikan khusus di Moka ya, di itu tatap muka gitu ya. Itu biasanya tersaji di sana recordingnya ya, dan itu sebagai dokumentasi saya juga, sehingga nanti teman-teman bisa mengulang materi ini ya sepuasnya gitu ya, sampai benar-benar paham apa yang dimaksud dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Nah begitu teman-teman, terima kasih atas kehadiran dan juga atensinya ya. Untuk pertemuan kali ini Pak Arif cukupkan terlebih dahulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Pak Arif tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.